Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nur Hasana. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis studi kasus pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Di sini ada profil perusahaan PT Gudang Garam. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 36.900 orang yang terlibat dalam produksi rokok, pemasaran dan distribusi di akhir tahun 2015. Perusahaan juga memiliki 67 kantor perwakilan daerah dengan 282 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan, termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di 2 lokasi. Pertama, di Kota Kediri dengan jumlah penduduk 249.000 jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Fasilitas produksi di kedua berlokasi di Gembol, di Jawa Timur yang berjarak 50 km dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada. Perseroan produksi berbagai jenis rokok kretek termasuk jenis rendah tar dan nikotin atau LTN, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Gudang Garam mengoperasikan fasilitas percetakan kemasan rokok dan di samping itu juga memiliki 4 anak perusahaan yang sudah beroperasi komersial, yaitu 1. PT Surya Pemenang, yaitu produsen kertas karton untuk kemasan rokok. 2. PT Surya Madistrindo atau distributor tunggal produk perseroan. Yang ketiga ada PT Surya Air atau penyedia layanan jasa penerbangan tidak berjadwal. Dan yang terakhir ada PT Graha Surya Media penyedia jasa hiburan. Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijoyo di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Pada tahun 1971, bentuk Badan Hukum Gudang Garam diubah menjadi Perseroan Terbatas. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar konsumen yang besar dan beragam dengan persentase perokok dewasa yang signifikan. Diperkirakan 68% laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. Berdasarkan riset pasar Nielsen, pada akhir tahun 2015, Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,5% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Tahun 1990, Perseroan dengan sukses mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya atau BEI dengan kode GGRM diperdagangkan pada kisaran harga 39.500 hingga 64.000 per lembar saham sepanjang tahun 2015. Latar belakang masalah. Salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yaitu PT Gudang Garam sempat menjadi perusahaan yang juga mendapat dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melanda Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam berita yang diterbitkan oleh liputan6.com berikut ini, dampak pelemahan rupiah mulai terasa ke emiten. Pelemahan mata uang rupiah dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi laba-laba perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berdasarkan dari Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Rabu 21 Agustus 2013 sudah menyentuh ke level 10.963 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar rupiah yang terjadi hari ini sangat mempengaruhi emiten-emiten yang sudah melantai di bursa. Kepada strategi riset dan ekuitas Bahana Sekuritas Hari mengatakan, akibat dampak pergerakan pelemahan rupiah, banyak emiten yang terkena dampak dari pelemahan rupiah tersebut. Menurut Harry, selain faktor pelemahan rupiah yang mempengaruhi laba bersih di setiap emiten dan juga kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, adapun salah
saham yang sangat terpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah adalah PT Indosat Tbk atau ISAT. Saham telekomunikasi tersebut terkena dampak 17,9% dari laba bersih, sedangkan pengaruh BI Rate hampir sebesar 24% dari raihan laba bersih. Selain ISAT, laba bersih perusahaan PT Gudang Garam Tbk atau GGRM juga mengalami penurunan hingga 0,9%. Laba PT Bakri Telekomunikasi Tbk atau BTEL juga mengalami penurunan hingga 5,9% dan laba bersih PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL mengalami penurunan sebanyak 5,9%. Lanjut hari, pelemahan rupiah juga menurunkan laba bersih emiten, tapi juga memberikan dampak pada keuntungan emiten. PT Timah Tbk atau TINS mengalami penurunan keuntungan hingga 5,2%, sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI mengalami penurunan laba bersih hingga 3,4%. Analisis Specific market risk merupakan risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh, menurut Agus Sucipto. Kasus ini termasuk dalam kebijakan yang diberlakukan pada sektor industri yaitu rokok. Sesuai dengan pembahasan studi kasus di atas, PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat penurunnya laba bersih perusahaan. Hal itu kemudian juga berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta mendapatkan pendapatan perusahaan. Di sini ada kelebihan, risiko bisnis, dan risiko pasar. Sesuai dengan pembahasan studi kasus, perusahaan ini yaitu PT Gudang Garam merasakan dampak dari penurunan nilai tukar yang berakibat penurunannya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Sini ada risiko likuiditas karena perusahaan berhutang, maka perusahaan memiliki risiko tidak dapat melunasi seluruh hutang dan kewajibannya kepada sejumlah bank dan para investornya. Di sini ada risiko operasional, perusahaan membutuhkan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produk-produknya, namun banyak kendala yang harus dihadapi karena kualitas panen bahan baku yang sering berubah dan tentu saja akan mengganggu proses produksi. Di sini ada risiko peraturan perusahaan. Sebagian perusahaan yang memproduksi rokok yang mempunyai dampak negatif pada kesehatan tentu saja akan dapat peraturan khusus dari pemerintah untuk mengawasi penjualan produk rokok tersebut. Peraturan yang merupakan pengetatan dalam iklan yang tentu akan mempengaruhi penjualan produk mau tidak mau harus dihadapi oleh masyarakat. Di sini ada kekurangan dengan melakukan kebijakan penawaran pensiunan dini kepada para karyawan, terutama karyawan borongan sigaret, kretek tangan SKT, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat berdampak ketatannya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dampaknya menjadi banyak pengangguran. Kesimpulannya, PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan. Hal itu kemudian juga berdampak pada pembagian dividen pada para pemegang saham serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan rokok serta pendapatan perusahaan. Penerapan manajemen risiko diharapkan berfungsi dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Pada akhirnya, manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip dalam manajemen risiko. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.